Sejarah Universitas Airlangga berawal dari cikal bakal Lembaga Pendidikan Nederlands Indische Artsen School atau NIAS dan School tot Opleiding van Indische Tandarsten atau STOVIT. Masing-masing didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913 dan 1928. Setelah masa pergolakan kemerdekaan sempat terganggu kelancarannya, pada tahun 1948, pemerintah pendudukan Belanda mendirikan Tandheelkundige Instituut yang merupakan cabang Universiteit van Indonesia Jakarta dan membuka kembali NIAS dengan nama Fakulteit der Kenniskunde yang juga sebagai cabang Universiteit van Indonesia Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia baru resmi membuka Universitas Airlangga Surabaya yang merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di kawasan timur Indonesia pada tahun 1954. Peresmian Universitas Airlangga dilakukan oleh Presiden RI pertama, DRI Soekarno, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan yang ke-9, tanggal 10 November 1954. Secara legal pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 1954. Nama Airlangga dipilih oleh para pendiri Universitas Airlangga sebagai suatu perwujudan penghormatan terhadap seorang raja yang sekaligus sebagai pahlawan bangsa Indonesia di masa lampau dalam abad 9 bernama Prabu Airlangga, yang berarti peminum air yang memerintah kerajaan di Jawa Timur. Setelah wafat tahun 1042, ia diabadikan dalam bentuk patung yang menunjukkan Airlangga sebagai Batara Wisnu, sedang mengendarai Garuda dan membawa guci. Tunggangan Wisnu itulah yang disebut Garuda Muka, dipakai sebagai lambang Universitas Airlangga sebagai sumber ilmu abadi. Universitas Airlangga dipersembahkan untuk kota Surabaya untuk menunjukkan apresiasi atas pengorbanan yang dilakukan arek-arek Surabaya yang dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dengan didahului membuka selubung arca Wisnu berwarna kuning, emas, dan biru. Untuk mengabadikan arca tersebut, atas saran Prof. H.R.M. Suyunus, warna selubung ditetapkan sebagai warna bendera Universitas Airlangga. Kuning berarti agung dan biru tanda kesatria dan jiwa yang mendalam. Pada saat diresmikan, Universitas Airlangga terdiri atas 5 fakultas, yaitu 1. Fakultas Kedokteran, 2. Fakultas Kedokteran Gigi yang semula merupakan cabang dari Universitas Indonesia, 3. Fakultas Hukum yang semula merupakan cabang dari Universitas Gadjah Mada, 4. Fakultas Sastra yang berkedudukan di Denpasar yang pada tahun 1962 fakultas ini memisahkan diri dari Universitas Airlangga untuk menjadi bagian dari Universitas Udayana. 5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di Malang dan pada tahun 1963 memisahkan diri dari Universitas Airlangga menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Malang yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Negeri Malang. Sejak didirikan, Universitas Airlangga terus berkembang, antara lain dengan melahirkan fakultas-fakultas baru. Perkembangan tersebut menandakan bahwa kehadiran dan kiprah Universitas Airlangga diterima, diapresiasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan tersebut saat ini terus berkembang, antara lain dengan pembukaan program-program studi baru, peningkatan dan pengembangan bidang dan strata pendidikan yang ada, sehingga saat ini Universitas Airlangga dengan 15 fakultas, sekolah pasca sarjana, dan PSDKU Banyuwangi dengan berbagai jenjang, meliputi program akademik, vokasi, dan spesialis. Nama-nama rektor yang pernah dan sedang memimpin Universitas Airlangga adalah 1. Prof. Mr. A.G. Pringgodikdo tahun 1954 hingga 1961, 2. Prof. Dr. Muhammad Toha tahun 1961 hingga 1965, 3. Kol CKH Hasan Durjat SH tahun 1965 hingga 1966, 4. Prof. Dr. Eri Sudewo tahun 1966 hingga 1974, 5. Prof. Dr. Kuari Setya Dibrata tahun 1974 hingga 1975, 6. Prof. Abdul Ghani SHMS tahun 1976 hingga 1980, 7. Prof. Dr. Marsetia
Setiodono Saputro tahun 1980 hingga 1984. 8. Prof. Dr. Sudarso Joyonegoro tahun 1984 hingga 1993. 9. Prof. Dr.H. Bambang Rahino S. tahun 1993 hingga 1997. 10. Prof. Dr.H. Sudarto DTMN PhD tahun 1997 hingga 2001. 11. Prof. Dr. Met Dr.H. Puruhito tahun 2001 hingga 2006. 12. Prof. Dr.H. Fasih APT tahun 2006 hingga 2015. 13. Prof. Dr. Muhammad Nasih SEMTA KJMA tahun 2015 hingga sekarang. Peningkatan citra dan pemberian layanan prima kepada masyarakat saat ini merupakan dua aspek yang sangat diperhatikan di kalangan perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. Selain pemberian layanan akademik, tentunya tidak kalah penting pemberian layanan bidang administrasi sebagai pendukung kegiatan akademik. Salah satu bentuk dari pemberian layanan administrasi adalah ketersediaan data atau informasi yang terkandung dalam dokumen atau arsip yang dibutuhkan baik oleh mahasiswa, dosen, pegawai, dan masyarakat luas pada umumnya. Menurut Pasal 6 Ayat 4 Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pengelolaan data atau arsip secara profesional oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta dikelola dalam suatu unit kerja terpercaya dengan sistem dan sarana prasarana yang menjamin keamanan sebuah arsip atau dokumen akan menghasilkan layanan yang berkualitas. Selain itu, guna memberdayakan dan menyelamatkan arsip yang berkaitan dengan bukti status intelektual dan pengembangan potensi yang melahirkan inovasi dan karya-karya intelektual bagi kepentingan internal manajemen perguruan tinggi, masyarakat, dan memori kolektif bangsa, serta seiring dengan tridharma perguruan tinggi, maka perlu dibentuk sebuah unit mandiri di lingkungan perguruan tinggi yang bernama Arsip Universitas atau University Archives. Atas dasar itulah yang kemudian mendorong terbentuknya Pusat Arsip Universitas Airlangga dan terbentuknya bidang kearsipan di Sekretariat Universitas. Langkah awal terbentuknya bidang kearsipan adalah memberangkatkan 4 tenaga kependidikan untuk mengikuti diklat jabatan fungsional arsiparis pada tahun 2009 di Pusdiklat Anri Bogor. Kemudian pada tahun 2010 dilaksanakan penataan gudang arsip oleh 4 orang tenaga arsiparis di mana nantinya akan digunakan sebagai pusat penyimpanan arsip Universitas Airlangga. Tahun 2011, para arsiparis mencoba memulai menyusun draft pola klasifikasi dan jadwal retensi arsip Universitas Airlangga. Bersama itu pula terbit Surat Keputusan Rektor nomor 83H3KR 2011 tentang pembentukan unit kearsipan Universitas Airlangga pada tanggal 29 April 2011. Setelah unit kearsipan Universitas Airlangga terbentuk, diperlukan adanya penambahan tenaga pengelola arsip guna membantu kinerja para arsiparis. Sehubungan dengan hal tersebut, terbitlah Surat Keputusan Rektor nomor 826H3KR 2011 tentang pengangkatan petugas pengelola arsip pada unit kearsipan Universitas Airlangga dan Surat Keputusan Rektor nomor 819H3KR 2011 tentang pengangkatan petugas pengelola arsip di lingkungan Universitas Airlangga. Semenjak pertama kali dibentuk hingga tahun 2011, unit kearsipan masih di bawah tanggung jawab bidang administrasi. Setelah itu pada tahun 2013, unit kearsipan berubah nama menjadi bidang kearsipan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Universitas Airlangga. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor 9636 UN3KR 2012 tentang pembentukan bidang kearsipan pada Sekretariat Universitas Airlangga. Setelah itu dilakukan pengangkatan kepala bidang kearsipan sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor 11709 UN3KR 2013 tentang pengangkatan kepala bidang kearsipan pada Sekretariat Universitas Airlangga. Pada tahun 2015 terbitlah Surat Keputusan Rektor nomor 2260 UN3 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala bidang administrasi dan kepala bidang kearsipan pada Sekretariat Universitas Airlangga. Setelah 5 tahun berjalan, dilakukan pengangkatan kepala bidang kearsipan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 920 UN3 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala bidang kearsipan Universitas Airlangga. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit kearsipan universitas, bidang kearsipan mempunyai aplikasi dalam membantu kegiatan pengolahan data.
Yang pertama adalah aplikasi e-Office, yaitu aplikasi yang membantu jalannya kegiatan administrasi dan persuratan di lingkungan Universitas Airlangga. Yang kedua, aplikasi Saga adalah aplikasi untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis. Dan yang terakhir adalah aplikasi digital arsip pribadi, adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan mendigitalisasikan arsip pribadi. Berikut ini kegiatan yang telah dilakukan oleh bidang kearsipan Universitas Airlangga mulai tahun 2010 sampai saat ini. Sosialisasi dan implementasi aplikasi SIKD, bimbingan teknis penerapan pola klasifikasi pada arsip aktif di unit kerja dan fakultas Universitas Airlangga, pelatihan tata administrasi dan implementasi aplikasi SIKD, pembenahan arsip keuangan Universitas Airlangga, kegiatan fumigasi gedung arsip, BIMTEK dari Pemprov Jatim, diklat penataan arsip perguruan tinggi, monitoring dan sosialisasi aplikasi SIKD, pembenahan arsip rektor dan wakil rektor Universitas Airlangga, penataan arsip LP3 sertifikasi dosen, pemusnahan arsip keuangan tahun 1986 sampai dengan tahun 2002, dan arsip P3T tahun 1961 sampai dengan 2003, pemusnahan arsip Direktorat Pendidikan berupa biodata pendaftaran mahasiswa tahun 1975 sampai dengan 2004, BIMTEK standarisasi pengelolaan arsip inaktif UNER, pembenahan arsip kemahasiswaan, pembenahan arsip foto, kegiatan validasi arsip, pembinaan praktek kerja lapangan siswa magang, penyerahan arsip subdit anggaran, workshop penataan arsip vital, menjadi tuan rumah kegiatan ICOASE ketiga, bimbingan teknis pengawasan kearsipan, reformasi birokrasi, BIMTEK tata kelola arsip perguruan tinggi, kunjungan dari UINSA, penandatanganan GNSTA, Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, workshop dan sosialisasi pedoman tata naskah dinas dan e-Office tahun 2021 di lingkungan Universitas Airlangga, sosialisasi dan konsultasi teknik aplikasi SIKN di lingkungan Universitas Airlangga, sosialisasi pemanfaatan sertifikat elektronik BSRE, juara 1 Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip FKMSA tahun 2021, pengawasan kearsipan internal di lingkungan Universitas Airlangga, sosialisasi standar operasional prosedur SOP Sekretariat Universitas, dan penyusunan draft peraturan rektor inventaris dan guide arsip statis, serta kunjungan Politeknik Negeri Jakarta.